Aku tidak pernah menyangka kalau hari itu akan jadi awal dari semua kekacauan. Padahal seharusnya biasa saja. Hanya liburan dadakan, 4 orang teman, 1 kapal, dan rencana sederhana. Mancing, rebahan, lalu pulang. Tapi ya, hidup kadang suka menyisipkan hal-hal yang kita nggak minta. Namaku Andi, tapi teman-teman biasa panggil aku Ketos. Karena katanya dulu pas SD suka ngantuk di kelas. Aku bukan tipe orang ramai, lebih suka diem, baca buku, atau main game. Tapi akhir-akhir ini rasanya seperti terbenam dalam pekerjaan, tugas, dan rasa lelah yang gak pernah berakhir. Jadi ketika Dika, teman isengku, nyeletuk. Bro, kita pergi mancing aja yuk, lepas penat, cari ikan, cari kedamaian. Aku langsung bilang, iya, tanpa mikir 2 kali. Dan inilah aku, pagi-pagi buta berdiri di dermaga dengan jaket tebal dan wajah setengah mati karena belum mandi. Kamu telat, seru Dika dari atas perahu sambil nyetel musik dari speaker bluetooth besar yang empeh kenapa dia bawa juga. Aku mendongak, di kapal kayu kecil warna biru pudar itu sudah ada 3 orang yang siap-siap berangkat. Pertama Dika, cowok tinggi kurus berambut keriting, paling suka bikin prank dan selalu punya ide aneh. Dia yang mengajak kami semua. Katanya, biar hidup lebih seru. Lalu ada Luna, cewek tomboy berkulit sawo matang, mantan atlet renang, tapi sekarang jadi YouTuber makanan. Katanya dia mau cari inspirasi masak ikan laut. Tapi sepertinya dia cuma tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan berubah begitu cepat. Baru beberapa jam di laut, suasana masih tenang dan menyenangkan. Kami tertawa, bercanda, bahkan sempat selfie dengan latar belakang laut biru yang membentang luas. Tapi semuanya mulai berbeda ketika Dika mengeluarkan speakernya. Coba dengerin nih, katanya sambil tersenyum licik. Ia menyalakan speaker bluetooth besar itu. Awalnya cuma musik biasa, lalu tiba-tiba, suara seperti dari film horor langsung terdengar dari speaker, seperti suara hiu raksasa sedang mendekat, lengkap dengan efek air yang bergolak. Aku hampir saja menjatuhkan joran mancingku karena kaget. Apaan tuh? Luna melonjak dari tempat duduknya, wajahnya pucat. Hahaha, gila sih reaksimu loh. Dika tertawa puas. Ini nggak lucu Dika, langsung merekam reaksi kami dengan kameranya. Kita bisa stres semua. Dika masih tertawa. Tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Suara itu terlalu nyata. Bahkan setelah dia matikan, telingaku masih berdengung. Dan ombak sepertinya mulai berubah, lebih kuat dari sebelumnya. Luna menatap ke laut. Matanya menyipit. Kalian lihat itu, tunjuknya ke arah permukaan air. Aku ikut menoleh. Di bawah sana, ada sesuatu yang besar bergerak. Bayangan hitam panjang melintas pelan. Semakin dekat. Mungkin ikan paus, kataku mencoba tenang. Aku tidak pernah membayangkan akan merasakan ketakutan seperti ini. Bukan karena hantu, bukan karena ujian sekolah, tapi karena seekor hiu besar yang entah kenapa memutuskan untuk menghiasi liburan sederhana kami. Setelah insiden prank Dika tadi, suasana di kapal langsung berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda, hanya desau angin dan ombak yang terdengar semakin keras. Dan satu bayangan besar yang tak kunjung pergi dari bawah kapal. Jadi, kita sekarang punya teman baru, kata Luna pelan, matanya tidak lepas dari permukaan air. Maaf, aku nggak mikir sampai sejauh ini, Dika berkata dengan suara rendah. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa tersenyum. Aku menatap ke laut. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Siripnya terlihat jelas. Ukurannya cukup besar untuk membuat kami semua panik. Kita harus tenang, kataku, mencoba menjadi penengah. Kalau kita panik, kita nggak bisa mikir jernih. Rudy yang masih memegang kameranya mulai merekam lagi. Ini pasti viral, katanya meski suaranya gemetar. Luna mendelik. Kamu masih aja mikir konten? Biar nanti kalau kita selamat bisa diceritain, jawab Rudy tanpa melepas kamera dari tangannya. Dita akhirnya berdiri dan berjalan ke bagian belakang kapal. Dia mengambil joran mancing yang belum dipakai, lalu melemparkan umpan ke laut. Kita coba alihin perhatian dia. Mungkin dia cuma lapar. Kita kasih makan, dia pergi. Aku menatapnya heran.
Kamu serius? Serius banget. Aku lihat di YouTube kemarin, katanya hiu bisa dibuat penasaran sama ikan lain. Kamu percaya YouTube pas kondisi kayak gini? Luna hampir saja marah, tapi Dika sudah melemparkan umpan ke laut. Detik berikutnya, air bergolak. Cepat, kuat, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di bawah sana. Aku Dia tidak pernah datang, menyangka bisik Rudi. bahwa malam itu Bayang- akan menjadi salah satu malam tersulit dalam hidupku. Kami memutuskan untuk bertahan di kapal semalaman, berharap pagi membawa bantuan. Tapi begitu matahari terbenam, suasana berubah lebih suram. Langit gelap, angin dingin bertiup kencang, dan yang lebih mengerikan, hiu itu belum benar-benar pergi. Bayangan hitam besar masih sering muncul di permukaan air. Terkadang diam, terkadang mendekat, seolah-olah dia sedang bersabar, menunggu kami lengah. Dika duduk di pojok kapal, membandangi speaker Bluetooth yang tadi sempat menyelamatkan kami. Wajahnya murung. Aku gak bisa lari dari kesalahan ini, katanya pelan. Ini semua karena aku. Luna menepuk bahunya. Kita udah lewat yang terburuk. Sekarang kita mikirin cara biar bisa selamat sampai besok. Rudi yang masih merekam, meski tanpa suara berkata, kalau kita nggak dibantu dalam 24 jam, kita harus punya rencana cadangan. Aku menghela napas panjang. Aku tahu mereka benar. Oke, kita buat rencana. Berikut rencana darurat kami. Pertama, cari sinyal SOS. Kami mencoba menghubungi siapapun lewat ponsel, tapi sinyal benar-benar hilang. Satu-satunya harapan adalah membuat sinyal visual. Kedua, buat asap darurat. Dengan kaleng bekas, kain lama dan sedikit plastik dari tas kami coba buat asap tebal agar bisa terlihat dari kejauhan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pagi ini akan menjadi lebih buruk daripada malam sebelumnya. Kami berharap asap dari api darurat kami bisa terlihat dari kejauhan. Tapi, pagi itu matahari terbit tanpa jawaban. Tidak ada kapal, tidak ada helikopter, hanya ombak dan langit biru kosong yang menatap kami tanpa belas kasihan. Dan hiu itu masih di sana. Bahkan lebih dekat. Mereka nggak pergi-pergi juga, kata Luna pelan. Matanya tak lepas dari permukaan air. Dika duduk termenung, tangan gemetar memegang speaker Bluetooth. Ini semua karena aku. Jangan mulai lagi, desis Woody yang sedang mencoba menyambungkan ponsel ke jaringan yang bahkan tidak ada. Aku menghela nafas. Kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, bukan apa yang sudah terjadi. Kami mulai membagi tugas. Aku dan Luna akan mencoba buat sinyal tambahan dengan kaca botol bekas dan sinar matahari. Dika bertugas menjaga stok makanan agar tidak cepat habis. Rudi terus mencoba segala cara untuk mendapat sinyal. Tapi tak lama setelah kami mulai bekerja, sesuatu terjadi. Pertama kali sejak kemarin, hiu itu menyerang. Tidak secara langsung, tidak sampai melongkat ke atas kapal atau menggigit kayu. Tapi, ia menabrak lambung kapal dari bawah. Dor! Kapal bergoyang hebat. Kami terjatuh. Botol minum dan snack berserakan. Rudi nyaris kehilangan kameranya. Luna langsung bangun, wajahnya panik. Itu baru aja disengaja kan? Aku menatap ke laut. Bayangan besar itu menghilang sejenak. Tapi aku tahu dia belum pergi. Itu uji coba. Dia mau tahu seberapa kuat kapal ini. Berarti dia menelan. Pikir kapal ini mangsa? Kalau kita nggak segera keluar dari sini, mungkin iya. Kami sepakat kami tidak aman di sini.
Kami harus mencari pulau kecil di kejauhan yang sempat kami lihat dari kejauhan malam sebelumnya. Mungkin di sana ada sinyal. Mungkin ada nelayan. Mungkin ada Aku harapan. tidak pernah membayangkan bahwa melihat seseorang pergi Masalahnya, bisa terasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Dika mengayuh rakit darurat dengan panci dan sendok plastik, seperti adegan dari film komedi. Tapi kali ini tidak ada tawa. Hanya desau angin dan suara ombak yang menjadi soundtrack perpisahan singkat kami. Kami bertiga tetap berdiri di tepi kapal sampai Dika hampir hilang dari pandangan. Luna masih melambai, meskipun dia mungkin sudah tidak bisa melihatnya lagi. "Dia pasti selamat," kata Rudi pelan. "Pasti." Aku hanya bisa mengangguk. Aku ingin percaya begitu juga. Tapi hati kecilku berkata lain. Hujan datang tanpa peringatan. Baru beberapa jam setelah Dika pergi, langit mendung. Angin kencang bertiup dari arah barat. Dan tak lama kemudian, dar! Shhh. Hujan deras mengguyur kami. Ombak mulai tinggi. Kapal tua yang kami tumpangi bergoyang hebat, seolah-olah akan pecah jadi potongan-potongan kayu kecil. "Tutup tas, jangan sampai basah!" seru Luna. Tapi terlambat. Beberapa barang penting termasuk speaker Bluetooth, botol air, dan satu-satunya pisau lipat kita terbawa arus saat gelombang menghantam lambung kapal. Aku mencoba menjangkaunya, tapi sudah terlalu jauh. "Ini semua salahku," bisik Luna, matanya berkaca-kaca. Aku menepuk bahuku. "Bukan salahmu. Ini cuma ujian." Kami mulai menulis pesan terakhir. Setelah hujan reda, kami menyadari